Dari mana sih orang sehingga terbangun mental lari dari kebebasan? Awalnya katanya Erich Fromm dari kondisi keluarga. Ada keluarga simbiotik, ada keluarga cuek, dan ada keluarga ideal. Dua yang pertama itu menghalangi orang eksis bebas jadi dirinya. Yang terakhir, yang ideal, itulah sebenarnya keluarga yang baik. Keluarga simbiotik itu keluarga yang tidak setara, tapi keluarga yang saling menguasai. Misalnya orang tua yang terlalu dominan, sehingga anak harus manut apa saja keinginan orang tua. Atau sebaliknya, anaknya terlalu dominan, orang tuanya hanya jadi pelayannya anaknya. Pokoknya anaknya mau apa saja harus. Nanti mungkin orang tuanya merasa, wah saya ini orang kecil, orang desa, tidak ngerti apa-apa, anakku kuliah sudah sampai S2. Jadi begitu pulang, kamu minta macam-macam, dikte macam-macam, bapakmu harus manut saja. Itu juga tidak sehat. Namanya keluarga simbiotik. Atau orang tua yang maksa anaknya harus begini, harus begitu. Itu namanya keluarga simbiotik, saling menguasai. Ini melahirkan mental-mental yang tidak sehat. Oke, yang menguasai biasanya lupa batasnya, yang dikuasai biasanya kehilangan inisiatif. Dia tidak akan original. Yang kedua, keluarga cuek, keluarga tidak peduli. Tidak peduli itu ada dua jenis. Yang pertama keluarga dingin, istilahnya memang begitu. Bukan keluarga yang ada AC-nya ya. Keluarga dingin itu keluarga yang orang tuanya sangat kaku dalam mengatur anaknya. Kehidupan anaknya, perasaan anaknya dicuekin. Kalau anaknya salah, dihukum dengan darah dingin. Berarti apa dihukum? Tidak mempedulikan perasaan. Itu namanya keluarga dingin. Terserah anakku sumpek kah, sedih kah, pokoknya harus manut aku. Itu namanya keluarga dingin. Kebalikannya keluarga dingin, katanya Erich Fromm, keluarga modern. Keluarga modern itu anak-anaknya dicuekin, mau apa saja boleh. Wah, anakku kan tidak harus tak atur, jadi dia bebas mandiri, silahkan mau apa saja boleh. Jadi akhirnya anaknya mau apa saja, tidak peduli orang tuanya, yang penting dipenuhi kebutuhannya. Akhirnya anak-anak ini nyari nilai-nilai hidup sendiri dari temannya, dari orang lain, dari media massa. Ini biasanya cirinya keluarga modern. Termasuk tidak peduli juga. Kalau yang pertama tidak peduli perasaan, tidak peduli minat bakat anaknya. Kalau yang kedua tidak peduli sama sekali dengan apapun. Biarkan anaknya nyari hidup sendiri, tidak dituntun sama sekali. Dua-duanya sama-sama cuek. Jenis pertama, jenis kedua bukan keluarga ideal untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan eksis. Yang bagus itu keluarga ideal jenis ketiga. Orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya, memberdayakan anaknya, membebaskan anaknya, tapi juga melatih anaknya bertanggung jawab terhadap hidupnya. Orang tua nuntun tapi tidak memvonis, tidak mengatur, tidak memaksa. Ngasih pendidikan, memberikan nilai-nilai, tapi juga tidak memaksakan, tidak otoriter ngatur masa depan anaknya. Yang penting anaknya dibekali, diberdayakan, bisa berpikir benar dan bertanggung jawab pada hidupnya. Nah, ini keluarga ideal.
Ya sekali-sekali diskusi, ndak apa-apa. Sekali-sekali harus dikasih tahu, wong anak-anak itu juga namanya anak-anak. Ngertinya sejangkau wawasannya, orang tua pasti jauh lebih luas. Kalian juga sama bapakmu juga ndak boleh underestimate. Kamu ndak boleh merasa, oh, saya sudah ngaji filsafat sekian ratus misalnya. Kamu ngaji kan cuma mendengarkan, kamu ilmu kan cuma ilmu buku. Kalau bapakmu sudah ngalami langsung, wawasannya jauh lebih luas. Jadi kebijaksanaannya, kalau pakai bahasa filsafat itu kebijaksanaan yang praktis mereka tahu. Sementara kebijaksanaanmu kan masih kebijaksanaan kontemplatif, level akal. Maka bukan berarti kamu salah, tapi imbang dialog. Jangan menang-menangan, jangan mentang-mentang. Itu keluarga yang bisa seimbang, ini namanya keluarga ideal. Tidak terlalu mencampuri, tapi juga tidak cuek. Tidak saling menguasai, tapi saling membantu mewujudkan ideal-ideal bersama. Nah, itu sarannya Erich Fromm tentang kondisi keluarga. Nah, ini istilah dari Erich Fromm. Dia mengidealkan satu, ini kan ada pengaruhnya Karl Marx. Dia ingin masyarakat yang sosialis, komunitarian, humanistik. Kalau bisa ciptakan masyarakat ini, syukur-syukur di Indonesia bisa. Yang pertama apa? Manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, di mana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas. Jadi keywordnya ada cinta, ada persaudaraan, ada solidaritas. Tiga hal ini kalau hilang di tengah masyarakat, kamu akan merasa tidak nyaman sekali hidup di tengah masyarakat itu. Di tengah masyarakat yang kehilangan cinta, kehilangan persaudaraan, dan kehilangan solidaritas. Maka hidupkan tiga hal ini demi kenyamanan sosialmu. Masyarakat, sosialisme, komunitarian, humanistik. Yang kedua, setiap orang mencapai pengertian tentang diri dengan mengalami dirinya sebagai subjek dari kemampuan-kemampuannya, bukan dengan konformitas. Kata kuncinya pemahaman diri, pengalaman diri, dan kemampuan diri. Jadi di tengah masyarakat, pahami dirimu, jalankan hidupmu sesuai identitasmu, dan kembangkan kemampuanmu. Bukan konformitas itu berarti apa? Bukan mengalir saja, manut saja dengan situasi di tengah masyarakat. Di situ nanti lahir masyarakat sosialisme, komunitarian, humanistik. Yang ketiga, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusiawi sepenuhnya. Jadi ini ciri yang ketiga, setiap orang jadi manusia yang sebenarnya. Bukan lagi barang, bukan lagi binatang. Barang yang bisa diseret kemana-mana, atau binatang yang hanya berlandaskan kodratnya. Kemudian yang terakhir, setiap orang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Berusahalah mewujudkan masyarakat jenis ini. Inilah yang diidealkan oleh Erich Fromm, namanya masyarakat sosialisme, komunitarian, humanistik.